Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat suhu udara maksimum di sejumlah wilayah Indonesia dalam sepekan terakhir cukup tinggi, yakni melebihi 35 hingga 37 derajat Celcius. Menurut Supari, Koordinator Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG, hal ini terjadi bukan karena perubahan iklim atau climate change. Penyebab utama cuaca panas saat ini adalah minimnya pembentukan awan hujan karena adanya badai tropis. Fenomena ini membuat uap air yang seharusnya terkumpul di wilayah Indonesia justru tersedot ke arah Laut Cina Selatan. Supari juga menekankan wilayah Indonesia telah masuk ke dalam musim penghujan. Cuaca panas yang terjadi di musim penghujan akibat gangguan cuaca dari badai tropis di Laut Cina Selatan. Kira-kira sekitar seminggu gitu ya, cuacanya panas. Waktu itu memang ada gangguan cuaca, kalau kita perhatikan berita itu ada badai tropis yang terjadi di perairan Laut Cina Selatan. Nah, badai tropis itu sifatnya menarik massa udara. Jadi kalau ada badai tropis di wilayah utara Indonesia, di Laut Cina Selatan misalnya, maka uap air itu akan tertarik ke arah utara sehingga di kita cenderung bersih awannya. Tapi awan-awan ngumpul di sana, itulah yang menyebabkan kondisi curah hujan seperti menghilang, cuaca panas, dan itu yang kita rasakan pada minggu kemarin. Tapi minggu ini sebagaimana kita lihat curah hujan segera datang karena badai tropisnya sudah mulai punah dan itu menyebabkan massa udara tidak lagi tertarik ke arah utara tetapi tumbuh menjadi awan-awan di atas Indonesia. Ya, dalam sepekan ke depan Pulau Jawa termasuk wilayah Jabodetabek akan diguyur hujan. Meski telah memasuki musim penghujan, namun Supari memprediksi akan tetap ada cuaca panas di sela-sela musim penghujan pada bulan Oktober 2025. Mungkin masyarakat kita perlu memahami bahwa musim hujan tidak berarti setiap hari hujan, musim kemarau juga tidak berarti setiap hari kering. Musim hujan ada kalanya jeda beberapa hari tidak ada hujan karena ada gangguan cuaca. Tapi di satu sisi musim kemarau kadang-kadang tiba-tiba banyak hujan gitu karena ada gangguan cuaca. Lalu karena kita sudah bersiap menghadapi musim hujan, kita harus mempersiapkan diri, mempersiapkan lingkungan akan datangnya akumulasi curah hujan yang besar. Sebagaimana kita ketahui, curah hujan di Indonesia itu kan di puncak-puncak musim hujan itu bisa 300 sampai 500 mm dalam satu bulan dan itu jumlah yang sangat besar. Ada kalanya nanti curah hujan ekstrim yang jumlah curah hujannya sangat tinggi hanya pada 1-2 hari saja dan itu bisa berakibat pada datangnya bencana banjir, bencana longsor sehingga kita semuanya perlu bersiap untuk kondisi seperti itu. Puncak musim hujan di Pulau Jawa akan terjadi pada bulan Januari 2026. Dalam periode tersebut, BMKG memprediksi curah hujan akan lebih besar, 115 hingga 150% di atas normal. Dalam masa hujan ekstrim tersebut, BMKG mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap bencana hidrometeorologi. Ya, sebagaimana kita ketahui, musim hujan itu memang cenderung terjadi peningkatan potensi bencana ya, terutama bencana hidrometeorologi basah, misalnya banjir atau longsor. Secara lebih detail mungkin nanti kita perlu mengikuti perkembangan prediksi cuaca hari ke hari, tapi memang kalau kita melihat prediksi bulanan kita sampai Oktober nanti itu curah hujan masih cenderung di atas normal, tapi November Desember itu kecenderungannya curah hujan normal. Cenderung di atas normal artinya adalah akumulasi curah hujan dalam satu bulan itu lebih tinggi dari biasanya. Jadi misalnya perhitungan kita itu berkisar 115 sampai 150% di atas normalnya. Saat memasuki musim penghujan, BMKG mengimbau agar masyarakat menjaga lingkungan, memperbaiki saluran air, drainase, dan melakukan penghijauan untuk resapan air, guna mencegah bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Endru Pakpahan, Febri Indra, Dai TV.